Para Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Malam, Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Iya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur dimanapun berada. Seneraso di hati, balik lagi di sini ada kulo Kacilham. Kita ketemu untuk di Sriwijaya Malam edisi hari ini di Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Dan juga bertepatan hari ini juga kita bakal ada obrolan Sriwijaya Malam, di mana untuk Manca Bicanya selain Paca menyimak obrolan kami di frekuensi 88,4 MHz, Manca Bicanya juga Paca menyaksikan live streamingnya ini ada di kanal YouTube Perompak Palembang ya. Di sana Manca Bicanya Paca komen ataupun juga live chat yang kagetnya bakal kami balas siko-siko atau kami tanggapi. Dan tentunya juga dulur-dulur, dimana kalau kita ngomongin soal kesenian, waduh ini luar biasa ya, banyak masyarakat, terutama kita yang memang senang dengan seni, ini akan menjadi suatu peluang juga, dan juga tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menghasilkan ya, tapi menghasilkan di sini dengan hal-hal yang positif tentunya ya. Dan kalau kita ngomongin seni industri, ini memang lagi pesat-pesatnya di Indonesia ya, termasuk perfilman Indonesia yang lagi bangkit-bangkitnya, dan juga tentunya dengan karya musik yang juga tidak pernah ada pidemnya. Dan untuk itu di malam ini di obrolan Sriwijaya, ini kalau sudah kedatangan kedua narasumber yang sangat luar biasa. Ini ada C. Erwin Putra dan juga Mang C. Reza Rizal ya. Jadi kita sapa beliau, selamat malam kakak-kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pokoknya kita tuh kalau dengar kabar sehat itu pasti seneng ya. Oke, nah ini kita ada di obrolan Sriwijaya. Ada sebuah pepatah kan yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak kawin ya. Oke, baik. Dan tadi kan sudah sedikit saya sentil mengenai nama. Ini ada Mang C. Erwin Putra dan juga Mang C. Reza Rizal. Jadi kalau di biodatanya kulo jingo, kalau Mang C. Erwin Putra ini seorang pencipta lagu dan juga penggiat budaya Palembang, Mang ya. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Dan kalau C. Reza Rizal ini merupakan senior Sud Sumatera Tourism, bener ya? Insya Allah. Oke, ini menarik obrolan kita untuk di kesempatan malam ini di obrolan Sriwijaya Malam, di mana ini temanya mengenai industri seni budaya guna untuk mendorong pariwisata di Sumatera Selatan. Nah, ini kita berbicara mengenai industri seni budaya. Kalau Mang C. Erwin dan juga C. Reza Rizal ini bergerak di bidang itu kah? Ada yang nak jawab? Silakan. Iya, silakan. Mas Ebi. Terima kasih Cak Ilham. Mungkin agak sedikit didekatkan dengan mikrofonnya nih Cak. Mohon maaf. Kayak mana tuh? Jadi memang kalau sehari-hari saya sih karyawan ya. Tapi saya juga udah dari tahun 90-an itu sangat menyukai sekali bidang seni. Oke. Khususnya seni suara, lagu dengan membawakan sendiri maupun menciptakan lagu. Oke. Ya, kenapa saya menciptakan lagu? Sebenarnya intinya lagu ini merupakan media untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata yang ada di kota kita. Di Palembang khususnya ya. Khususnya. Jadi dengan cara kita menciptakan lagu yang berhubungan dengan kota Palembang, walaupun tidak ada hubungan dengan kota Palembang, seperti kemarin saya menciptakan lagu Sholawat Ya Nabi Salam Alaika. Oh itu. Ya. Itu momen di Ramadan ya?
momennya ya bulan Ramadan. Oke. Nah, kemudian setelah saya ciptakan bagaimana lagu saya ini bisa menjadi daya tarik pariwisata, makanya saya buat video klip di mana video klipnya itu saya mengambil tempat-tempat atau ikon yang ada di Kota Palembang. Oh, pasti nggak ketinggalan ada Jembatan Ampera, Benteng Iya, Kota Besar ya. tepat sekali. Saya sok tahu ini ya. Oke, dan mengenai prosesnya itu bagaimana? Ini kan tadi disampaikan bahwa lagu religi ya untuk religi. genrenya gitu. Iya. Nah, cuma tidak melepaskan bagaimana kita bisa mempromosikan juga pariwisata yang ada di Kota Palembang, termasuk tadi siapa nih saya menyebutnya Mang C. Erwin ya. Ya, boleh. Juga membuat video klip dengan latar belakang ada Jembatan Ampera, ada juga tempat-tempat wisata lainnya. Ini apa alasannya nih sehingga lagu religi dikaitkan dengan wisata yang ada di Kota Palembang? Kota Palembang kan terkenal dengan Palembang Emas Darussalam. Oke. Jadi yang berhubungan dengan religi di Palembang juga sering ada wisata-wisata religi di mana berkumpulnya para habib dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, itu sangat menarik minat saya bagaimana supaya lagu yang saya ciptakan, lagu religi ini bisa menarik minat wisatawan khususnya wisatawan Nusantara ya. Oke, yang domestik dulu Domestik. ya. Aha. Nah, jadi kan tidak semua masyarakat Indonesia itu pernah ke Kota Palembang. Jadi kita tarik melalui video klip yang dimana kita munculkan ikon-ikon Kota Palembang. Ini menjadi ide bagus juga ya. Jadi secara tidak langsung itu kita mempromosikan juga ikut serta dalam mengembangkan daerah kita ya melalui video klip itu tadi. Benar sekali. Oke, baik. Dan ini kalau ke Manca Reza Rizal, ini juga saya melihat biodatanya itu Sumatera Tourism ya. Ini kalau boleh tahu apa nih bidangnya itu? Kalau saya sehari-hari saya juga seorang karyawan, cuma memang saya dari kecil. Oke. Dari kecil saya juga mulai SMA saya sudah bergerak di profesi announcer, Mas. Oh, menjadi announcer Ya, juga saya- saingan ini ya. Tapi dulu itu di sebuah radio FM di Palembang. Tahun berapa tuh? 1995 sampai 1997. Oh, jangan-jangan radio yang jangan ke mano-mano itu ya. Hai, apa Oh, kabar? lagu itu tuh, radio itu ada tahu. radio dangdut, iya. Yang ada di Lemabang bukan? Lemabang, Oke. kemudian yang radio, jangan sebut merek ya mungkin ya, ada di daerah Sayangan juga. Oke. Nah, kemudian setelah lulus SMA sambil kuliah saya juga saya memang singer ya. Saya Oke. memang Singer juga ya. Dan juga masih berhubungan dengan Seni? dunia announcer, Itu tadi dunia penyiaran. ya. saya Broadcast. juga hijrah ke Jakarta. Oh, jadi gitu. ceritanya saya sempat bergabung di Sanggar Prativi, ya Sanggar Prativi. Kemudian saya juga sempat di sinetron. Oh, pernah juga. Di judul mana tuh kalau boleh tahu? Di Antv, di Antv, Indosiar sama SCTV. Ada beberapa, nggak banyak ya. Wah, luar biasa. Saya juga pernah ikutan iklan Panu, tapi cuma Panu saya yang diambil ya. Panorama maksudnya. Oke. Nah, jadi saya juga menyenangi lagu-lagu yang bersifat yang berhubungan dengan tempat wisata seperti lagu yang diciptakan oleh Pujo Mulyo. Oh, itu orangnya lagi angkat jempol di sana ya. Ini masuk dalam ini juga skin kita juga di sini. Sebelumnya itu juga saya sudah pernah menyanyikan lagu tentang Kambang Soko, Palembang Lamo itu ya. Itu lagu itu ya. Nah, ini alhamdulillah saya kira lagu ini sangat lagu yang baru dirilis ya. Baru dirilis yang diciptakan oleh Pujo Mulia ini. Itu mengangkat destinasi wisata di Palembang, yaitu Pulau Kemarau. Karena kita tahu sendiri kan Pulau Kemarau itu tersohor ya. Tersohor mungkin ke mancanegara juga ya, Iya. Mas Ilham ya. Nah, mungkin saya juga nggak tahu kenapa membawakan lagu ini tersentuh banget ya. Mungkin karena syairnya itu mengenai percintaan ya, percintaan yang berakhir dengan hal yang menyedihkan ya. Kayak kisah cintanya Tan Bun An. Tan Bun An dan Siti Fatimah. Siti Fatimah Memang itu yang kita angkat. Oh, itu. Jadi memang kita lagunya tuh tujuannya untuk
kembali menceritakan kisah menceritakan Tambunan itu. bagaimana Pulau Kemarau itu bisa berdiri. Oke, bagus sekali ya. Begitu. Aha. Nah jadi sama seperti Mas Ewin juga saya pokoknya yang berhubungan dengan seni, selagi saya bisa dan selagi orang lain bisa terhibur, oke, why not menurut saya? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak ya? Selagi saya bisa gitu, Mas Ilham. Jadi artinya di sini Mang Cek Reza Rizal ini sudah kemana-mana ya? Tadi udah ke Jakarta juga, Alhamdulillah, udah coba ke dunia acting juga gitu ya. Dan juga termasuk kembali lagi ke Palembang dan melihat kota Palembang ini ternyata semakin maju. Banyak sekali Destinasi yang bisa kita wisata, gali ya. Dan juga di sini kan saya juga sudah senior ya. Jadi saya sudah tiba waktunya menurut saya mengabdikan diri di kota kelahiran saya. Luar biasa. Jadi kembali lagi di Palembang di sini ya. Insya Allah. Ya. Baik. Nah ini kalau kita kaitkan seni industri seni. Kalau melihat di kota Palembang dulu nih, kalau Jakarta atau Pulau Jawa memang sudah sangat berkembang ya. Apalagi Jakarta memang pusatnya perfilman di sana, dunia tarik suara juga di sana. Tapi untuk di era digital saat ini banyak juga loh konten kreator yang memang lahir dari daerah masing-masing. Kayak channel YouTube-nya Mak Betty, Warintil Official. Itu kan mereka semuanya channel YouTube lokal, tapi akhirnya memiliki banyak sekali penggemar dan akhirnya menjadi nasional gitu. Nah kalau kita lihat di kota kita, apakah ini ada potensi juga ke arah sana nih? Siapa yang bagian jawab? Oke, mungkin Mang Erwin mungkin. Silakan. Baik. Kalau saya lihat sih sebenarnya orang-orang Palembang ini memiliki bakat yang sama sih. Potensinya ada ya. Potensinya sama juga dengan masyarakat di tempat lain. Contohnya kan sebenarnya banyak sekali artis-artis lokal itu yang dulunya awal-awal mulanya bermula dari Dul Muluk. Oke, awalnya ya. Awal dari salah satunya siapa tuh? Wapet. Oh, Wapet senior itu ya. Iya. Ya kalau yang sekarang kayaknya banyak dari TV swasta ya yang mulai khususnya TV swasta yang ada di Kota Palembang yang mulai membuat sketsa-sketsa ringan yang membuat komedi sehingga sangat menarik sekali buat ditonton. Jadi itu ternyata Palembang ini memiliki potensi juga dari SDM-nya ya. Sangat berpotensi. Banyak sekali memang terutama generasi muda yang memiliki potensi di bidang tarik suara. Kita punya salah satu jebolan dari ajang dangdut kan, yang namanya sampai dengan saat ini pun eksis gitu ya di dunia dangdut di Indonesia. Nah kalau Anda ini dari Mang Cek Reza Rizal dan juga Mang Cek Erwin punya kesempatan, bagaimana nih untuk melihat potensi yang tadi sudah disampaikan? Pengen fokusnya kemana dulu nih? Tarik suara kah, acting kah, atau konten apakah? Ya mungkin kan untuk saat ini memang agak sedikit bagaimana ya kita nyebutnya ya. Dibilang mudah tapi susah, dibilang susah juga kita sudah punya kayak sosial media untuk apa tuh? Untuk mempublish seni ataupun juga karya yang kita buat gitu. Ya. Kalau saya, Mas Ilham, mengalir aja. Saya mengalir aja. Yang penting itu berhubungan dengan seni dan selagi saya bisa antara acting, seni suara dan juga bidang broadcast. Ya. Itu saya ingin beriringan ya, beriringan saya bisa. Karena di Palembang, Sumatera Selatan, Palembang khususnya juga mungkin Mas Ilham, Mas Elwin juga tahu ya. Seperti sudah 3 kali berturut-turut kalau nggak salah ya, kita jadi putri Palembang, Putri Sumsel menjadi pemenang di ajang Ratu Kecantikan. Itu betul ya Mas ya? Ada juga yang baru-baru ini Palembang terus nih. Makanya kita kaget 3 kali berturut-turut. Nggak apa-apa sih kita sebutnya Miss Mega Bintang itu kan. Iya, Miss Mega Bintang. Dari awal ada sampai ke 2024 ini semuanya anak Palembang. Iya, yang mengikuti Miss Grand Internasional kan. Itu juga. Nah, itu juga berhubungan dengan wisata kan. Alhamdulillah saya melihat mereka bertiga ini begitu antusias dan betul-betul menguasai tempat-tempat wisata Palembang yang potensial ya, yang sebetulnya juga potensial dan tidak kalah dengan Pulau Jawa sebetulnya. Nah di situ saya kira semakin membuat semangat kita untuk menggali lagi dan turut berperan serta di dalamnya untuk
mengangkat destinasi wisata di Palembang ini. Oke, dan benar sih kalau untuk dunia pageant Palembang kayaknya udah diperhitungkan juga nih Iya, sampai 3 di kali nasional. kan. Kita bisa bayangkan 3 kali berturut-turut Betul. itu Palembang semua gitu ya. Dan kita sangat bangga. Dan kita ada nilai percaya dirinya juga ya ketika nanti mungkin generasi selanjutnya yang akan meneruskan ataupun juga yang memiliki potensi untuk mengembangkan bakatnya di dunia seni. Nah, cuma kalau di sini melihat Sumatera Selatan dengan segala keindahannya, alamnya, budayanya juga, masyarakatnya juga, dan juga kerukunan masyarakatnya juga. Bagaimana nih kalau dituangkan mungkin dalam sebuah lagu? Ini kan ada pencipta lagu juga di sini. Kalau dibuat lagu nih sepintas, mungkin judulnya apa nih? Ini Bang C. Erwin untuk judulnya yang menceritakan keindahan Sumatera Selatan dengan segala isinya gitu. Sebenarnya sih saya ada satu lagu juga sih yang lagi saya buat, itu judulnya sih Palembang Emas Darussalam. Oh itu. Ya, jadi ya menceritakan tentang bagaimana awal mula Palembang itu kan jaya pada masa kerajaan Sriwijaya ya. Dimulai dari kerajaan Sriwijaya, kemudian sampai ke Palembang, peristiwa perang 5 hari 5 malam Di dan Palembang. sampai sekarang kota Palembang menjadi kota yang sangat sangat diinginin oleh masyarakat untuk didatangin ya. Oke, untuk Walaupun dikunjungi mungkin ya. Di Kota Palembang kita tidak punya destinasi wisata yang menonjol ya seperti di kota lain, tapi ya kita bisa menonjolkan destinasi yang lain seperti kayak ya saya bilang tadi kan seperti wisata religi. Kemudian wisata air sebenarnya kalau bisa dikembangin ke depan lebih bagus nih. Kayak Sungai Musi ya. Iya. Itu lebih bagus lagi sih untuk pesan untuk pemerintah yang sekarang ya. Itu yang menjadi catatan juga ya. Iya. Kita mengharapkan ada sumbangsi atau support lah dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin dinas apa nih? Nanti kita sampaikan juga di sana ya. Oke, dan untuk Anda semuanya Manca-Bica dulur-dulur yang ingin ikutan berkomentar ataupun juga ingin bergabung bersama kami, silakan di 0711351656. Ini kami akan menerima telepon Anda untuk yang ingin bertanya-tanya atau berbincang kepada dua narasumber kami yang sangat luar biasa yang saat ini ada di studio Pro 4 FM Palembang. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini saya punya satu lagu nih, bukan lagu saya sih. Ini lagu dari penciptanya asli orang Palembang. Ada lagu Palembang Beguyur Bedulur. Kita simak sama-sama, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kota Palembang, tempat
Oke baik Manca Bica Dulur-dulur dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini menyimak obrolan Sriwijaya malam. Dimana kalau tadi kita berdua dengan narasumber kita yaitu ada Manca Reza Rizal dan juga ada Manca Erwin, dan kali ini juga sudah bergabung ada Salasiko, pencipta lagu yang dimana kalau di Pro 4 FM Palembang ini lagunya sering nian kita puter kayak sampai kulo tuh hafal nih lagu-lagunya, kayak lagu Cuko Dak Becuko tapi dak katik tengah duonya ya. Cuko Dak Becuko sama lagu yang barusan tadi kita simak ada Palembang Beguyur Bedulur dan lain sebagainya. Dan ini ada Kak Pujo Mulyo. Apa kabar Kak Pujo? Alhamdulillah baik. Baiknya agak bejeda ya. Oke nih Kak Pujo, lagunya bagus-bagus nih ini. Kita pengen tahu sesuai dengan tema obrolan kita di malam ini yaitu industri seni budaya guna untuk meningkatkan pariwisata di Sumatera Selatan. Nah Kak Pujo kan juga salah sikap penggiat seni nih di Kota Palembang, terutama di bidang seni musik yaitu lagu daerah yang diciptakan. Dan Kak Pujo melihat dengan banyaknya potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan atau Kota Palembang dan juga dituangkan dalam sebuah lirik lagu. Ini menurut Kak Pujo Dewe apa nih yang menjadi alasan awal kenapa memilih lagu daerah untuk memperkenalkan wisata yang ada di Sumatera Selatan? Sebelumnya saya berterima kasih ya sudah diundang kemari. Oke. Terus saya berterima kasih juga dengan kakak-kakak saya yang telah berkenan menjadi pemateri di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah ya, kenapa sih orang itu suka datang ke Palembang dulu kan? Itu. Dari zaman Kota Raja Sriwijaya kan, kenapa? Apakah di Kota Palembang ini banyak emasnya? Apakah banyak sumber pangannya gitu kan, lumbung pangan gitu kan. Mungkin orang-orangnya maju gitu kan, pola pikirnya maju. Jadi ya bisa pulang dengan bawa uang, dengan pengetahuan lebih gitu kan. Nah, makanya Kota Palembang ini memiliki tempat-tempat wisata yang bersejarah ya. Dan di sini juga Ulu Melayu ya, Ulu Melayu. Ulu Melayunya. Jangan lupa Ulu Melayu. Jadi saya melihat ada potensi yang luar biasa di Kota Palembang ini yang ya bisa diangkat melalui kesenian dan kebudayaan gitu. Itu aja. Itu yang awalnya di situ. Iya. Dan kalau saya melihat lagu-lagu yang diciptakan oleh Kak Pujo ini kayak lagi bercerita ya. Bercerita di sini lebih luas gitu. Ada menceritakan wisata, ada juga menceritakan bagaimana orang Palembang ya yang beguyur bedulur itu tadi kan. Ya kalau cerita tuh ada cerita yang secara umum gitu kan. Iya. Ada yang cerita mungkin yang belum saya buat tuh cerita secara khusus, misalnya kayak menceritakan keadaan gimana rumah tangganya gitu kan, gimana tuturan ke anaknya gitu, gimana tuturan ke orang tuanya gitu kan. Itu yang belum. Selama ini kita banyak cerita itu tentang tempat-tempat di Kota Palembang, tempat-tempat pusat wisata, makanan-makanannya barangkali di dalam lagu-lagu yang pernah kita dengar sekarang ini kan. Tapi mungkin kedepannya juga saya akan membuat ya lagu-lagu yang berceritakan tentang mungkin penyambutan tamu dengan rentak zapin barangkali ya. Jadi pada saat ada masyarakat Palembang yang menikah, lagu Kak Pujo bisa digaungkan juga di sana ya. Ya, semacam boria-boria gitu. Gitu. Oke, nah kalau dengan Manca Rizal dan juga Manca Erwin, ini ada kedekatan seperti apa nih? Apakah tergabung dalam sebuah komunitas, perkumpulan, atau ini cuma teman yang sama-sama hobi seni gitu? Oke, silakan siapa yang pengen jawab. Kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau sama Pujo itu udah kenal lama ya. Kenal lama mulai dari dulu saya sempat ngelatih grup nasid SMA 7 juga. Sama Kak Pujo. Ya, jadi beliau kan di SMA 7, kemudian ketemu lagi di Universitas Muhammadiyah. Oke. Kemudian sekarang ketemu lagi kebetulan sama-sama mempunyai minat yang sama sebagai seorang pencipta lagu. Kapan-kapan nanti kolaborasi dong mencipta lagunya sama-sama gitu. Nah, setuju, mantap. Ya nyanyinya Manca Riza. Saya menjadi model video klipnya ya. Siap. Jadi di sini memang semakin banyak kita bergaul bersama teman-teman seniman, ini akan membuka juga ya bagaimana ide-ide yang akan muncul di situ. Nah ini juga kalau kita ke Palembang lagi nih, Palembang kan lagi gencar-gencarnya, talent-talentnya itu lagi naik-naik nih.
ada di bidang pageant, tarik suara juga udah kebukti gitu ya. Bahkan Palembang di salah satu ajang TV nasional juga yang dikurung dalam rumah, yang karakternya masing-masing itu Palembang juara juga di situ. Ini mungkin dari Kak Pujo dan juga Mang Cek Reza dan juga Mang Cek Erwin, ada rencana mungkin untuk membuat satu project yang tentunya ini akan melibatkan banyak sekali talent-talent yang berasal dari kota Palembang. Ada? Oke, mungkin Mang Cek Reza, silakan. Ya, kalau planning pasti ada. Ada. Planning itu banyak sekali. Ya. Cuma yang baru terrealisasi baru beberapanya. Terutama untuk lagu-lagu ini ada pakarnya 2 orang nih. Itu. Kalau untuk lagu-lagu yang ya, lagu religi ya. Ada ya. Lagu apa tentang wisata, lagu tentang apa namanya? Jenaka Palembang Jenaka juga Palembang, bisa. Kayak Cuko Dak Becuko tadi itu ya, tuh. Berduyur Bedulur ya. Dan juga Rindu Ka'bah ya. Lagu religi yang saya kira apa namanya banyak sekali yang menyukai. Itu. Alhamdulillah sejauh ini ya. Nah jadi kita juga satu grup ya. Saya juga kenal sama Mas Pujo ini udah cukup lama dulu sama-sama di satu nasid ya. Grup nasid. Nasid namanya boleh disebut. Oh, boleh. The Sultan itu waktu tahun berapa ya itu ya? 2010 ya. Di The Sultan kemudian berlanjut lagi di grup apa namanya? Oh iya. Nah jadi tapi kita selain itu juga kita juga tetangga Mas. Rumah dia dekat rumah saya ya. Jadi dekatan rumah ya. Jadi lebih enak nih kalau ada ide yang muncul ya bisa diskusi gitu. Kita sering discuss juga sih. Planning kita ke situ seperti yang Mas Ilham bilang tadi ada mau bentuk apa namanya kolaborasi di luar lagu misalnya mungkin kalau lagu kan Kak Pujo udah sering sekali nih melihat potensi lain yang ada di Palembang kayak bikin apa tuh channel yang memang fokusnya itu untuk jenaka-jenaka di Palembang khasnya gitu dengan menggunakan bahasa Palembang mungkin ya. Iya. Kalau jenaka-jenaka mungkin ini pakarnya ya. Untuk bisa yang juga. religi kita ini juga ada. Jadi luar karena biasa. Palembang ini kan kita kan terkenalnya Palembang ini orangnya lucu-lucu, kelakar dan religius. gitu. Jadi pas semua komponen ada di sini. Ada di sini ya. Tinggal bagaimana kita pengemasannya aja untuk kita jadikan ini suatu seni yang sangat luar biasa. Betul, Mas. Dan kita kasih selamat dulu nih buat Kak Pujo. Ini lagunya masuk 5 besar untuk perlombaan Mars ulang tahun Kota Palembang ya. Waduh, luar biasa. Saya sempat melihat ini ada satu postingan. Ini kan Kak Pujo. Oh, ternyata saya buka. Oh benar, ini Kak Pujo yang masuk 5 besar. Ini artinya di sini memang Kak Pujo udah ini juga ya. Dari apa yang diciptakan itu selain ini hobi, tapi ini industri juga yang mungkin nanti akan difokuskan ya Kak Pujo ya. Iya. Jadi pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT karena dialah yang memberikan saya tuh petunjuk-petunjuk ya. Kalau nggak ada petunjuk-petunjuk dari dia mungkin agak sulit ya. Bisa ya buat tulisan segala macam. Terus kawan-kawan yang luar biasa seperti ini, kakak-kakak ini kan. Kalau kita ada ide tapi nggak ada kanvasnya gitu kan, sama aja bohong gitu kan. Jadi harus harus digambarkan, harus di ini kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa berkarya segala macam ya karena ada kawan-kawan yang percaya tadi, yang trust, terus lagi dari Allah tadi kan gitu kan. Terus untuk kedepannya mungkin kita akan kolaborasi ya. Mungkin ada para bintang lah gitu. Palembang. Para bintang-bintang Palembang gitu kan. Kolaborasi kan. Selamat datang di Palembang. Oh itu lagunya nanti ya. Itu udah ada liriknya sedikit nih. Itu kisi-kisi. Sebagai gambaran ya. Nah ini kalau Mang Cek Erwin juga nih sebagai seorang pencipta lagu juga. Tadi kan kalau Kak Pujo ada jenakanya, ada juga menceritakan wisata Palembang. Nah kalau Mang Cek Erwin ini mungkin ada mengenai wisata Palembang juga dan juga religi ya katanya tadi tuh di situ. Ya. Jadi sih sebenarnya target saya ke depan sih pengen mungkin kalau dulu mungkin saya pernah ngelatih Mas Pujo. Mungkin ke depan kayaknya saya lebih melihat Mas Pujo sebagai
Apa? role model. Oh, jadi simbiosis mutualisme. Iya. Sama-sama membutuhkan gitu ya. Iya. Mungkin kemarin-kemarin saya menciptakan lagu religi. Oke. Mungkin bisa jadi ke depan saya akan menciptakan lagu yang bernuansa Palembang. Aha. Udah kepikiran apa namanya itu materinya itu sedikit mengenai makanan Palembang kah, wisata Palembang kah, masyarakat Palembang kah, atau lebih serius nih lagunya? Kayaknya lebih ke tempat-tempat ya. Oh, tempat wisata yang akan kembali diangkat ya di situ. Iya, benar. Nah, kalau mengenai tempat wisata, kalau Benteng Kuto Besar, Jembatan Ampera itu semuanya udah sering kali ya. Nah, tapi yang belum tersentuh, ada nggak yang menurut Kak Pujo dan juga Manci Erwin yang kayaknya ini butuh untuk dibuatkan lagu juga nih, sehingga nanti akan lebih luas orang mengenalnya gitu? Apa ya? Yang lainnya ya tempat-tempat bersejarah seperti ya mungkin Kawah Tukurep, kayak makam-makam para sultan. Itu ya. Tapi kalau kayak Kampung Kapitan dan juga pusat pembuatan pempek mungkin yang di situ juga sebenarnya kalau kita kenalkan ke masyarakat luas juga ini akan menjadi daya tarik juga ya untuk datang ke kota Palembang gitu. Betul. Jadi kalau kita buat lagu yang umum gitu kan, insya Allah itu impactnya tuh luas gitu. Oke. Kayak lagu Cuko dan Dak Becuko kemarin tuh rupanya apa ya dipakai oleh ibu-ibu tukang buat pempek, alhamdulillahnya kan. Iya. Nah, kalau Kak Pujo untuk mempublish hasil karyanya itu biasanya di mana nih? Selain di Pro 4 juga kayak lagu-lagunya udah banyak. Tapi dari Kak Pujo yang lain ada nggak kayak di platform apa gitu? Ya itu jelas ada ya. Ada ya dari teman ke teman gitu kan. Mungkin bisa secara langsung maupun ya melalui pihak ketiga juga gitu. Gitu. Tapi di YouTube, di sosial media itu udah pasti ya. Udah pasti. Di ya kawan-kawan media juga ya yang ada di Palembang ini insya Allah siap bantu juga. Nah, iya. Apa? Yang faktor ketiga tadi di samping kawan-kawan yang ini Membantu, tadi yang nyanyi kan mensupport. ya. Ada kawan-kawan yang media juga. Oh gitu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berkontribusi juga di sana ya. Dan ini Manci Reza Rizal kan tadi menyentuh sedikit mengenai dunia acting ya. Ini kalau nggak salah udah ada promosinya juga untuk film Dul Muluk. Karena udah mulai diangkat di nasional juga ya, dimana nanti di salah satu mall ini akan ada apa ya pemutaran primernya di situ, dan juga bersama dengan yang saya lihat tuh artisnya artis besar semua nih kayak Meriam Bellina, Anwar Fuadi, terus ada ibu itu siapa namanya, pokoknya muka-muka yang memang udah melalang buana di dunia perfilman. Nah, melihat adanya film ini bagaimana menurut dari seorang Kak Reza Rizal yang udah tadi katanya udah ke Jakarta juga ikutan sinetron juga di sana ya, perkembangan mungkin Palembang dunia perfilmannya dulu dan juga sekarang bagaimana tuh? Ya memang kalau Palembang ini kalau untuk sebagai tempat pembuatan film nasional ya, film ya bukan sinetron ya. Iya, film. Seperti Si Pahit Lidah 1, 2 dulu kan itu syutingnya di daerah Muarinim. Udah ada ya. Ya. Dan ternyata beberapa tahun film vakum kan. Baru sekarang bangkit lagi. Alhamdulillah. Saya merasa surprise ya, saya selaku orang di Palembang, Sumatera Selatan, begitu melihat Dul Muluk diangkat ke layar lebar, itu saya merasa surprise, merasa ya walaupun saya tidak ikut bermain di situ, saya merasa bangga saja gitu. Sebagai seorang seniman ya. Tapi jujur memang ya apa namanya obsesi saya yang belum kesampaian itu di merambah layar lebar. Oh gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu impian yang kemudian hari amin akan itu menjadi cita-cita saya jujur aja terwujud di situ ya. Sudah banyak ya, tapi kalau di layar lebar belum, dan itu salah satu obsesi dan cita-cita saya. Luar biasa. Dan tentunya juga ini mengenai perfilman di Kota Palembang juga sebenarnya memang makin hari makin berkembang ya. Banyaknya anak-anak yang kalau kita lihat masih di usia 5 tahun pun udah main sinetron, ada pentolan dari Palembang, dan bahkan saya kenal ya. Oh ini si ini udah sinetron ini dan lain sebagainya, dan memang ini apa ya menjawab bahwa Palembang ini sebenarnya SDM-nya tuh banyak ya, untuk talent-talent yang berpotensi. Banyak sekali. Ya.
cuma belum tergali semua aja saya kira. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai menggali, kalau andai nanti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya Amin. dari Manca Reza Rizal tadi untuk Amin. membuat sebuah film, ini akan diberikan judul apa nih? Kita nggak apa-apa kan untuk ini sedikit, siapa tahu ini akan menjadi suatu doa yang kemudian akan terwujud. Lebih tertariknya untuk menyoroti apa? Kalau dulu muluk mungkin udah ya. Nah kalau di arah lain mungkin untuk Saya filmnya. mungkin punya apa? Punya obsesi sekali lagi ya, Mas, ya, dan cita-cita. Mungkin saya tidak bekerja sendiri. Saya bisa apa namanya? Menggandeng adik-adik saya yang ada di sini. Oke. Dan teman-teman yang lain juga, para sinias-sinias Palembang. Mungkin saya sempat terbesit di pikiran saya, bukan karena single saya terbaru di lagi dibuat ya, dirilis. Sudah dirilis, sudah tayang. Itu saya sangat tertarik dengan cerita di Pulau Kemarau. Oh, di situ Tan Mun An itu ya. Tan Mun An. Jadi mungkin judul filmnya kalau saya pribadi tertarik untuk memberi judul Kisah Cinta Pulau Kemarau. Kisah Cinta Pulau Kemarau. Betul. Itu lebih fokusnya untuk kisah Tan Mun An itu Siapa tadi tahu ya. lagu saya bisa dijadikan sebagai theme songnya. Oke. Kalau dulu saya Amin. pernah mendengar ini, apakah memang filmnya udah tayang atau bagaimana, ada film Cintaku Bertemu di Pulau Kemarau kalau nggak salah ya. Iya, itu FTP, Mas. Oh, itu FTP ya. Oh, udah ada di situ. Tapi ini beda ya dengan tadi cinta apa tadi Kisah itu? Cinta di Kisah Pulau Cinta di Pulau Kemarau. Kemarau ini beda. Dalam bentuk layar lebar. ya, mungkin pemainnya bisa artis-artis top dari Palembang seperti Titi Kamal mungkin ya. Titi Kamal kan orang Palembang asli itu Oh kan. gitu. Banyak sih kalau kita lihat artis papan atas yang berasal dari kota Palembang ya. Termasuk Kak Pujo juga. Amin, amin. Kalau saya sih bertahan di Palembang karena Palembang itu punya potensi yang luar biasa. Kalau kata orang rumah itu, cintailah itu, cinta sejati itu cinta mencintai pada kekurangannya, bukan kepada kelebihannya. Jadi cinta kepada kekurangannya Iya, dulu ya. karena kita masih banyak tantangan ya di sini ya, masih banyak yang harus. Oke. Nah ini menarik juga nih mengenai tantangan. Industri seni budaya pasti ada tantangannya juga dong. Nah kalau untuk seorang Kak Pujo yang memang udah menciptakan banyak sekali lagu, kira-kira apa yang menjadi tantangan untuk membuat sebuah lagu? Apakah takutnya nanti pakem-pakem yang dilanggar gitu mengenai Palembangnya gitu? Ada nggak ketakutan di situ? Alhamdulillah ya, kita selalu mendengarkan, selalu melihat gitu. Makanya sering berteman dengan para sesepuh-sesepuh. Jadi jangan gini, ceritanya bukan kayak gitu gitu. Ataupun caranya bukan kayak gitu gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah itu bisa menambah kita tuh mengevaluasi karya kita gitu. Terima kasih kepada senior-senior saya yang berada di Dulur Seniman Palembang juga. Wih, luar biasa. Jadi artinya di sini ada proses kayak diskusi dulu ya Kak Pujo ya. Jangan sampai nanti ini salah penyebutan, salah arti atau ya namanya kita kota budaya, tentunya ada pakem-pakem yang harus kita jaga dan ini tidak boleh dirubah gitu ya. Kayak baju pengantinnya yang bagaimana itu kan sudah ada pakemnya juga di situ. Termasuk lagu juga ya di situ ya. Mungkin kita di sini nggak ngadopsi huruf R ya kali ya. Kenapa tuh? Kenapa alasannya? Hilang R-nya. Sama saya, sama kayak saya. Oke, nah ini 2024 udah di bulan Juni, artinya tinggal setengah tahun lagi, 6 bulan ke depan ya untuk kita arungi 2024 ini. Mungkin ada suatu rencana apakah yang akan segera dirilis atau dilakukan oleh Kak Pujo, Kak Reza Rizal, termasuk juga Mang C. Erwin yang dalam waktu dekat ini kayaknya akan dipersembahkan itu untuk karyanya gitu. Oke. Mang C. Erwin. Kalau saya sih masih seputar lagu religi ya. Udah direkam? Udah. Jadi kebetulan kan lagu saya itu kemarin ada 2 lagu itu dibawakan oleh
salah satu penyanyi Cilik? bisa dibilang cilik lah ya. Siapa tuh? Dava Oh, Alif Dava ya. Alif. Tapi udah meranjak remaja lah. Tapi suaranya lumayan bagus. Cengkoknya ya bagus ya. Yang bagus karena kan kayak lagu Begoyor Bedulur. itu kan Dava. diikutkan lomba sampai di internasional itu 10 besar. Oh, 10 besar, Kelas luar besar. biasa. Oh, ya, oke. Dan selain itu? Finalis. Nanti kalau untuk Ya Nabi Salamun Alaika kan kemarin sudah dibuatkan video klip. Tinggal nanti ada satu lagu lagi yang dibawakan oleh Dava Alif itu judulnya Ya Arhamar Rahimin. Oke, dan itu ciptaan dari Manci Erwin langsung ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau dari Kak Reza Rizal, YouTube kan udah ada nih sebagai wadahnya untuk mempublish karya kita. Apakah akan membuat suatu kayak film pendek kah atau miniseri gitu? Ada nggak? Mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini ada sinetron seri, Oke, sinetron mini seri di YouTube. TVRI. Oh, di TVRI. TVRI yang dimana situ saya ikut berperan. Amin, insya Allah akan mulai terrealisasi pada bulan Juli mendatang. Oke. Selain itu juga saya saya tetap berkolaborasi. Saya sangat tidak bisa punya planning atau punya keinginan, tapi mengerjakan sendiri. Saya udah pernah melakukannya, gagal total. Jadi alhamdulillah Tuhan mempertemukan saya dengan Teman-teman seniman teman-teman lainnya. yang Frekuensi gitu. sefrekuensi, sejalan. Sejalan. Ya, seperti Mas Pujo, Mas Ewin dan lain-lain. Ya mungkin kedepannya saya tetap berkarya, Mas ya, judulnya berkarya. Ya mungkin entah itu di acting atau di dunia musik gitu. Baik. Di dunia olah vokal. Karena jiwa seninya itu nggak akan padam ya, Bang Ciarisa ya. Luar Nggak biasa. bakal padam. Nggak bakal pidem. kata Nggak akan orang pidem Bang. kalau bahasa Nggak akan Palembangnya pidem. itu. Oke, nah kalau Kak Pujo mungkin dengan segala kesibukannya membuat lagu, ini kalau saya lihat dapat sedikit bocoran, ada beberapa lagu juga ya, yang kayak udah siap untuk dirilis juga nih. Iya, insya Allah mungkin saya dengan seseorang ya dari Pro 4 kalau ya. Mudah-mudahan lagu-lagu aja ya. lagu-lagu yang mungkin Lebih santai ya. Kita perbaiki kualitas musiknya, kita perbaiki kualitas gambarnya. Oke. Kita kita launching lagi Oke. gitu kan. Oke. Tentunya dibantu dengan ya. Nanti lah Mudah-mudahan tunggu nanti. aja lah tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya ini ya. Sekalian tuh, ucapan terima kasih boleh nggak? Oh, boleh untuk siapa aja tuh? Terima kasih buat kawan-kawan saya di PT Pusri ya, di ini Dulur Seniman Palembang sudah tadi ya, di FHWMP 99 dan di grup Begoyer Bedulur yang denger, yang mantau ini. Oke, cuma ada satu pertanyaan yang saya pengen sekali tanyain sama Kak Pujo. Setiap kali saya ngeplay lagu Cuko Dak Becuko versi dengan Kak Iwan Step, itu ada nyebut nama aku dak. Itu sebenarnya kalimat ke seseorang. Oh, saya udah tahu arahnya kemana. Iya, Sebenarnya saya udah tahu kalimatnya itu ke dia itu ya. Bawa nama aku dak. Oh iya, bawa nama aku dak. Justru bawa nama kau tuh lah, aku malah tambah saro gitu. Jadi itu menjadi satu kayak tagline-nya ya di lagu itu ya. Cantik. Tambahannya di situ. Baik. Ini udah 52 menit melangkah dari jam 20 malam. Mungkin sebagai penutup, apa yang menjadi harapan masing-masing dari Kak Pujo, Kak Reza Rizal dan juga Bang C. Erwin yang ingin disampaikan, baik itu untuk pemerintah dan juga harapan kepada karyanya nanti. Silakan. Siapa dulu tuh? Oke, Bang C. Erwin silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya sih harapannya dengan adanya sekarang ini kan kami ada grup WA itu namanya Komunitas Begoyer Bedulur ya. Oke. Saya berharap ke depan komunitas ini akan menjadi semakin solid, kemudian akan semakin tumbuh ya, produktif dalam menciptakan karya seni, baik itu lagu maupun nanti siapa tahu nanti ke depan bekerja sama dengan Cak Rizal untuk buat video film-film pendek ya untuk ke depannya. Dan bisa juga ke depan kalau seandainya kita seriusin, ya semoga aja komunitas Begoyer Bedulur ini akan menjadi sebuah publisher. Oke, menjadi wadahnya ya. Luar biasa. Dan ini diketuai oleh? Kalau ketua Bukan ketua sih sebenarnya. Bukan. Admin aja lah bahasanya. Admin lebih kayak ini ya.
Saya memang selaku admin, tapi insya Allah ketuanya sudah dapat gitu ya. Siapa itu? Oke, ada tambahan mungkin dari Mance Erwin? Ya selain itu sih saya berharap untuk kedepannya sih seniman-seniman yang ada di kota Palembang itu akan semakin kompak lah. Amin ya rabbal alamin. Mereka silakan produktif dengan karya masing-masing dan saling membackup dan saling mendukung untuk kemajuan kota Palembang. Wih, luar biasa. Pokoknya kita aminin semua ya, mudah-mudahan ini akan dijabal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan kalau dari Mance Reza Rizal, apa yang menjadi harapan dan kurang doanya? lebih harapan saya juga begitu. Kita ada komunitas Guyur Berdulur. Semoga komunitas ini bisa tetap langgeng, bisa tetap berkontribusi di kota Palembang khususnya. Karena di grup ini ada yang masih muda ya, ada yang senior seperti saya gitu, ada lagi yang senior di atas saya gitu. Dan juga harapan saya pemerintah setempat memperhatikan itu potensi yang ada di kota Palembang ini. Sebetulnya sangat banyak, mulai dari anak kecil sampai yang senior-senior seperti saya atau mungkin juga di atas saya gitu. Ya perlu juga diberikan wadahnya lah gitu ya, diberikan tempat ya, diberikan peluang bagi mereka untuk bisa berkembang dan menunjukkan potensi-potensi mereka. Sebetulnya melalui seni ya. Mereka itu punya keinginan tapi tidak tahu harus bagaimana cara menyalurkannya gitu. Nah, mudah-mudahan jalannya akan dibuka melalui pemerintah kita. Amin. Insyaallah. Ya rabbal alamin. Baik. Nah, kalau Kak Puja apa yang menjadi harapan dan juga doanya ke depan? Ya, semoga dari grup Guyur Berdulur ini cara kita insya Allah berikutnya akan mengkristal gitu kan, akan mengkristal yang dimana di situ nanti yang serius ya akan serius gitu kan, yang ini akan terurai sendiri gitu kan, nggak serius gitu kan, terseleksi secara alami ya. Dan di situ juga ya kita bukan segala-galanya, tapi insya Allah akan menjadi awal dari segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mance Bice dulur-dulur dan juga Kak Pujo, Mance Reza Rizal dan juga Mance Erwin, terima kasih atas waktunya dan luar biasa obrolan kita selama kurang lebih 60 menit ke belakang tadi. Ini akan menjadi satu hal yang berguna baik itu untuk pendengar kita dan juga untuk kita sama-sama. Kita harus pamit karena waktu kita habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.